Sistem Hukum Indonesia. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dengan NIM 2104-2189 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana materi Sistem Hukum Indonesia poin 4-6 mengenai hubungan hukum, kecakapan hukum, dan kewenangan berhak. Simak video saya selengkapnya di sini. Hubungan hukum. Sebelum kita memasuki materi mengenai hubungan hukum, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya teman-teman, apa itu hukum. Menurut saya sendiri, hukum adalah peraturan, norma, dan sanksi yang dibuat oleh manusia untuk menertibkan kehidupan manusia agar menjadi aman, damai, dan sejahtera. Apa itu hubungan hukum? Nah, mari kita simak. Hubungan hukum menurut Ishak tahun 2008 adalah setiap hubungan antara dua subjek yang memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Nah, lalu bagaimana jika hubungan tersebut dikatakan hubungan hukum? Apakah ada ciri-cirinya? Tentu ada. Ciri-ciri yang pertama yaitu adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Made membeli rumah kepada Andi. Andi wajib menyerahkan rumah tersebut kepada Made. Andi wajib juga meminta pembayaran kepada Made. Kemudian Made wajib juga memberikan pembayaran tersebut kepada Andi. Kemudian Made juga berhak untuk mendapatkan rumah tersebut dari Andi. Ciri-ciri yang kedua adanya objek yang bersangkutan dari pengemban hak dan kewajiban tersebut ya teman-teman ya. Contohnya yaitu adalah rumah yang dibeli oleh Made dari Andi. Yang ketiga adanya hubungan antara pengemban kewajiban dan pemilik hak bersama dengan objek yang bersangkutan ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini, Made dan Andi melakukan hubungan jual beli rumah. Made dan Andi sebagai pemilik hak dan pengemban kewajiban, sedangkan rumah sebagai objek yang bersangkutan. Apakah di dalam hubungan hukum ada syarat-syaratnya? Kalau ada ciri-ciri, pasti ada syarat. Apa itu syarat-syarat hubungan hukum? Nah, yang pertama adanya dasar hukum, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut ya teman-teman ya. Nah, yang kedua adanya timbulnya peristiwa hukum. Dasar hukumnya adalah pasal 1474 dan pasal 1513 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa si penjual wajib menyerahkan barangnya kepada si pembeli, sedangkan pembeli wajib membayarkan uangnya kepada si penjual. Dengan hal tersebut terjadilah peristiwa hukum sehingga timbulnya peristiwa-peristiwa dan menyangkut hubungan hukum tersebut ya teman-teman. Lalu kita akan membahas mengenai jenis-jenis hubungan hukum, yaitu ada yang pertama hubungan sederajat seperti jual beli rumah tadi ya teman-teman ya. Yang kedua ada hubungan tidak sederajat, yaitu tentang antara negara dengan warganya atau orang tua dengan anak, seperti itu. Setelah kita mempelajari hubungan hukum, kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang kecakapan hukum. Apa itu cakap? Cakap adalah mampu atau bisa. Seseorang dikatakan cakap dalam hukum adalah seseorang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu juga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ya. Lalu bagaimana jika seseorang dikatakan harus cakap di dalam hukum ya teman-teman ya? Bagaimana cara mengatur atau mentolak ukur hal tersebut? Kita harus meninjaunya dari segi kedewasaan, karena kedewasaan dijadikan seseorang sebagai tolak ukur dari kecakapan melakukan perbuatan hukum. Contohnya adalah orang yang telah berusia 21 tahun, berakal sehat, dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan orang yang tidak cakap hukum yaitu orang-orang yang kena gangguan jiwa, pemboros, dan pemabuk ya teman-temannya ya. Nah, seperti itulah
bagaimana kita meneliti dan memahami bagaimana tolak ukur dari sebuah kecakapan hukum tersebut ya teman-teman. Nah, kita telah membahas mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Sekarang kita akan membahas mengenai kewenangan berhak. Sebelum kita membahas mengenai kewenangan berhak, kita harus membahas apa itu kewenangan. Kewenangan adalah hak seseorang untuk melakukan sesuatu. Hak itu adalah setiap orang memiliki hak dari lahir dan tidak dapat dihilangkan ya teman-teman. Lalu, apa itu kewenangan berhak? Kewenangan berhak adalah setiap manusia memiliki kewenangan sejak dia lahir, bahkan sejak ia dalam masih kandungan ya teman-teman ya, dan berlangsung hingga akhir hayat sesuai dengan pasal 2 KUHP. Bagaimana jika kewenangan berhak hilang? Kewenangan berhak tidak dapat dihilangkan oleh hukum apapun ya teman-teman ya, karena sesuai dengan pasal 3 KUHP menyatakan kewenangan berhak tidak dapat dimusnahkan atau dihilangkan oleh apapun, karena kewenangan berhak merupakan hak azazi manusia dan melekat pada manusia itu sendiri ya teman-teman. Lalu apa bedanya antara kecakapan dengan kewenangan bertindak? Nah, pasti ada bedanya. Simak bedanya. Bedanya adalah kecakapan adalah suatu keadaan di mana orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya. Sedangkan kewenangan bertindak adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada orang-orang tertentu saja, yang digunakan untuk mengingat kepada orang tersebut bahwa mereka memiliki kewenangan bertindak. Dari pembelajaran kita hari ini adalah yaitu tentang hubungan hukum, yaitu hubungan antara dua orang lebih dalam melakukan perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dalam hukum tersebut ya teman-teman ya. Yang kedua ada kecakapan hukum mengenai tentang cakapnya seseorang melakukan tindakan dan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga ada tentang kewenangan berhak, yaitu kewenangan yang dimiliki seseorang dari lahir dan tidak dapat dihilangkan ya teman-teman. Nah, hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.